Nama saya Sekal Valentino, NIM 3121103111. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemimpin dan kekuasaan. Yang pertama ada proses pengaruh dan hubungan kekuasaan. Para pemimpin yang baik melayani pengikutnya. Bagaimana pengikut yang baik melayani pemimpinnya? Hubungan saling melayani berjalan dua arah dan menguntungkan kedua pihak. Namun melayani dalam arti sesungguhnya lebih sulit dilakukan oleh pemimpin dibandingkan oleh para pengikutnya. Proses pengaruh. Tiga proses dasar pengaruh. Kepemimpinan karismatik atau ketaatan yang diidentifikasi ekspektasi menjadi berproses seperti pemimpin. Kepemimpinan traksional, kerelaan dengan ekspektasi akan imbalan atau menghindari mendapat hukuman. Kepemimpinan transformasional, internalisasi nilai-nilai bersama yang menjadi pedoman dalam bertindak. Kepemimpinan karismatik, pengidentifikasi dengan pemimpin, pemimpin meyakinkan pengikutnya yang bahwa dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya, bertindak apa yang diperintahkannya oleh pemimpinnya, maka pengikutnya akan menjadi seperti pemimpin. Contoh artis atau selebritis yang mengiklankan produk-produk tertentu. Kepemimpinan traksional, memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Seorang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan menawarkan suatu imbalan kepada orang atau hukuman yang kebalikan dari imbalan. Ada penalti-penalti khusus untuk kegagalan kinerja. Relaan menjadi dasar lagi bagi kepemimpinan traksional dan model model lega sampai rasional. Kepemimpinan transformasional, internalisasi nilai-nilai bersama menempatkan pemerintahan seseorang pada keyakinan dan nilai-nilai bersama menjadi pandangan yang dipegang kuat dan berfungsi sebagai penuntun untuk mengerjakan apa yang benar. Manajer perusahaan memberikan ide perbaikan proses sistem dengan mengharap imbalan, namun bahwa prinsip bahwa ide akan membawa kebaikan bagi karyawan perusahaan. Hubungan kekuasaan. Pula kepemimpinan traksional mengekspresikan kebutuhannya akan kekuasaan dengan mengarahkan kebutuhan mereka akan kekuasaan secara proporsional. Lihat, menggunakan kekuasaan dan pengaruh secara produktif dengan berbagi kekuasaan dan memperluas pengaruh pada para pengikutnya. Mereka inilah para pemimpin traksional, manajer-manajer yang bagus. Mereka bertindak untuk memberi manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk pengikut dan organisasi secara keseluruhan. Namun, walau mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tidak selalu berarti dapat menyelesaikan hal-hal yang benar. Walaupun menjadi transaksi yang adil dan memberi manfaat kepada semua pihak, transaksi ini tidak menetralkan pengikut dan organisasi. Pola kepemimpinan karismatik, walaupun memiliki kebutuhan akan kekuasaan, mereka bukan orang yang berprestasi secara sosial dan juga bukan manajer yang efektif. Mencari kekuasaan yang diekspresikan dengan dalam cara yang dipribadikan, mencari kendali dengan mengendalikan orang lain secara langsung atau tidak langsung, membuat hubungan antar pribadi yang dirancang sehingga orang lain bergantung kepada mereka. Mereka lah para pemimpin karismatik, butuh pengikut yang memiliki ketergantungan dan patuh. Pemimpin karismatik sangat mengenali keinginan yang kuat pengikut dan hubungan yang erat, dimanfaatkan untuk meminta ketaatan dari pengikutnya. Para pemimpin karismatik terkadang dicirikan memiliki penyakit kepribadian narsistik atau jatuh cinta pada penampilan diri sendiri. Dalam organisasi, mereka tidak mengembangkan tujuan organisasi dengan baik. Perhatian utama bukan pada organisasi atau pengikut, namun hanya pada diri sendiri. Apakah karisma selalu buruk? Kepemimpinan karismatik bisa menjadi berbahaya, ekstrimnya bisa memimpin para pengikut menuju kematian dan kerusakan. Ada perbedaan antara menginginkan kepemimpinan yang signifikan dan menginginkan seorang pemimpin. Keinginan akan seorang pahlawan merupakan hal yang sangat berbahaya, baik untuk pahlawan yang diimpikan atau bagi para pengikutnya. Cynthia Ozi. Pola pemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mengidentifikasi, mengartikulasi, dan membantu orang lain menginternalisasi nilai-nilai dan keyakinan bersama. Kendali dianggap sebagai pemberi dari sumber yang lebih tinggi, yaitu komunitas. Pemimpin ringkasan pola tipe kepemimpinan karismatik, kepatuhan dicapai melalui identifikasi kendali atas orang lain diri dengan pemimpin. Pengikut yang memiliki ketergantungan, kepemimpinan traksional, kinerja diperoleh melalui imbalan kendali bersama orang lain, tahap 3B dan atau hukuman. Orang-orang yang berprestasi secara independen, transformasional atau karismatik. Pada dasarnya kedua kepemimpinan sumber yang sama, kebutuhan para pemimpin atau akan kekuasaan dan kendali, namun kedua pemimpin ini mengaplikasikan keterampilan-keterampilan yang dimiliki untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Kedua jenis kepemimpinan ini harus dibedakan menjadi dengan tegas dan jelas. Pertemuan keenam atau yang dengan judul pemimpin dan keyakinan bertindak, topik pembahasannya pengambilan risiko pembangunan rasa percaya diri.
Setiap orang harus menentukan apa yang akan bertindak atau tidak, memahami bagaimana hal-hal terjadi akan membantu memperjelas keputusan yang benar, mengambil risiko. Ada seorang pengusaha kaya raya pemilik pabrik tingkat internasional. Suatu hari Anda disandera kelompok teroris yang tidak suka dengan produk pabrik Anda. Anda dikurung selama beberapa bulan dengan kondisi buruk, makanan kurang, sel dingin, dan dipenuhi serangga. Anda berharap perusahaan akan membayar tebusan untuk pembebasan Anda. Selama ditahan, Anda melakukan pengamatan dan akhirnya memahami jadwal para teroris. Anda melihat ada celah saat para teroris mengadakan rapat rutin di sisi lain penjara mulai memikirkan rencana untuk melarikan diri. Tentu tidak ada jaminan bahwa rencana ini akan berhasil. Taruhannya adalah nyawa sendiri. Dari kisah tersebut, coba Anda periksa kemungkinan sukses. Oke. Kisah tersebut berkaitan dengan sikap dan tindakan berhubungan dengan nasib dan kendali yang kita miliki untuk menentukan nasib. Self-fulfilling prophecy. Keyakinan bahwa Anda dapat melakukan sesuatu cukup sering dan seterusnya mencoba melakukan sesuatu secara percaya diri bisa melakukan Anda. Self-efficiency, perasaan yang dimiliki oleh seseorang membuat tersebut menjadi efektif. Jika Anda berpikir Anda bisa atau berpikir Anda tidak bisa, Anda mungkin benar. Para pemimpin transformasional memiliki rasa percaya diri yang kuat, namun pemimpin transformasional nilai jawaban Anda dari kisah pengantar di awal tadi hanyalah sekadar probabilitas atau kemungkinan yang Anda pilih. Tidak ada jawaban salah maupun benar. Semakin tinggi nilai, maka semakin rendah risiko yang bersedia Anda terima. Dalam kehidupan ada dua kasus yang mungkin terjadi. Kasus di mana kondisinya Anda tidak memiliki kendali atas apa yang akan terjadi. Misal Anda akan dioperasi oleh dokter. Kasus di mana kondisinya tergantung pada diri Anda sendiri. Misal kisah Sandra. Apa yang harus dilakukan? Salah satu strategi pemimpin transformasional adalah manajemen risiko. Membiarkan para pengikutnya memiliki peran penting dalam tugas-tugas yang krusial, memberdayakan orang lain ketimbang mengendalikan segala sesuatunya sendiri. Kepercayaan diri pemimpin transformasional memampukan mereka merancang situasi di mana mereka telah meminimalkan risiko. Pembangunan rasa percaya diri. Kendali yang diperlukan bagi kepemimpinan efektif mungkin para pemimpin untuk merancang situasi di mana para pengikut mengembangkan kendali internal dan rasa percaya diri mereka sendiri. Cara meningkatkan rasa percaya diri pada orang lain, membangun harga diri, misal memuji dan memberitahu pengikut bahwa mereka bisa sukses. Ini tidak berhasil. Membiarkan tim bertindak dan berhasil melihat bukti kesuksesan sendiri. Rasa percaya diri adalah karakteristik utama pribadi para pemimpin, dapat membantu pengikut melakukan transformasi ke dalam rasa percaya diri pemimpin tersebut. Tanpa percaya diri, pemimpin tidak mampu melakukan transformasi pada orang lain. Tanpa keyakinan untuk bertindak, maka tindakan yang akan dilakukan tidak akan efektif dan hanya sekedar untuk mempertahankan pemimpin saja. Kepemimpinan transformasional adalah tentang berbagi kekuasaan dan pengaruh dengan orang lain, bukan mengendalikan orang lain. Pemimpin transformasional ingin memberdayakan para pengikut karena mereka memahami bahwa inilah cara bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana tujuan dicapai dalam organisasi. Terima kasih, sekian dari saya.